Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi dalam halaqah ilmu hadis. Jika sebelumnya kita mengetahui tentang hadis-hadis yang tidak dapat naik ke peringkat hasan li ghairihi, maka kita sekarang sedikit akan mempelajari tentang hadis-hadis apa yang dapat naik peringkat sehingga menjadi hadis hasan li ghairihi. Diketahui sebelumnya bahwa tidak semua hadis dhaif bisa naik peringkat menjadi hadis hasan li ghairihi. Contoh hadis dhaif yang tidak bisa naik peringkat menjadi hasan li ghairihi yaitu hadis yang kedhaifannya itu sangat kuat. Seperti hadis maudhu', hadis matruk, hadis munkar, hadis syadz dan lain sebagainya di antara para hadis dhaif yang kedhaifannya sangat kuat. Namun, di sisi lain ada hadis yang dhaifannya ringan, hadis dhaif yang qalilud dha'fi atau yasirud dha'fi. Qalilud dha'fi artinya hadis dhaif yang kedhaifannya atau kelemahannya itu masih bisa ditambal dengan cara-cara lain. Maka dari itu, apa saja hadis-hadis dhaif yang dapat naik, artinya yang dapat ditopang oleh tarik lain sehingga hilang kedhaifannya, atau dalam istilah lain hadis dhaif yang dapat naik peringkat yaitu al-hadis ad-dhaif al-munjabir atau al-murtaqi atau al-qabil lil-irtiqa. Hadis dhaif yang dapat naik, yang dapat hilang kedhaifannya karena dikuatkan dari tarik lain atau dari sisi lain, dari riwayat lain. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis dhaif yang ringan, contohnya adalah hadis dhaif yang kedhaifannya karena beberapa sebab. Seperti yang pertama sayyi'ul hifdzi atau su'ul hifdzi. Su'ul hifdzi artinya lemahnya hafalan seorang rawi. Seorang rawi jika memiliki hafalan yang lemah, maka kelemahannya ini dapat mempengaruhi kualitas hadisnya. Jika dia meriwayatkan sebuah hadis, maka hadisnya tersebut dihukumi sebagai hadis dhaif. Namun hadis dhaif karena sebab kelemahan hafalannya. Nah, sebab lemahnya hafalan seorang rawi ini merupakan sebab atau penyebab kedhaifan hadis yang ringan. Artinya apa? Artinya bukan berarti hadis dhaif yang kedhaifannya karena lemahnya hafalan seorang rawi di dalamnya. Artinya hadis dhaif jika kedhaifannya itu karena sebab lemahnya hafalan seorang perawi, tidak selamanya dia menjadi dhaif. Artinya dia bisa saja hadis dhaif ini naik peringkat menjadi hasan li ghairihi jika ada riwayat lain yang dapat menguatkan riwayat hadis dhaif tersebut. Contoh, jika ada satu hadis memiliki 2 sanad atau 3 sanad atau lebih. Sanad pertama dalam hadis ini kita contohkan hadis tentang innamal a'malu binniyat, atau contohkan hadis tentang fadilah wudu. Hadis tentang fadilah wudu memiliki sanad 2 atau 3. Kita contohkan memiliki 3 sanad. Sanad yang pertama kita hukumi dengan hadis dhaif. Kenapa? Karena sanad pertama rupanya ada satu rawi yang memiliki kelemahan yaitu dhaiful hifdzi atau sayyi'ul hifdzi, atau rawi ini memiliki hafalan yang lemah. Berarti sanad yang pertama ini, sanad hadis ini kita hukumi dengan hadis dhaif. Kenapa? Karena kedhaifannya karena di dalamnya ada rawi yang sayyi'ul hifdzi atau hafalannya lemah. Namun hadis dengan sanad yang lemah tersebut tidak selamanya menjadi lemah. Artinya sanad ini yang dihukumi dengan hadis dhaif bisa naik derajatnya, berubah menjadi hadis hasan li ghairihi jika kita melihat kepada tarik lain. Maka kita
ketika ingin menaikkan derajatnya dari dhaif menjadi hasan, ketika kita ingin menghilangkan kedhaifan hadis ini, maka caranya adalah dengan mencari riwayat lain yang masih satu makna. Karena tidak semua hadis hanya memiliki satu sanad saja. Bisa saja satu hadis memiliki lebih dari satu sanad. Bisa 2, 3, 4, bahkan ada yang puluhan dan ratusan sanad. Nah, ketika kita ingin menghilangkan kedhaifan dari sanad yang pertama tadi, maka caranya adalah kita mencari tahu mana apakah ada sanad lain yang dapat menambal kedhaifan sanad yang pertama atau tidak. Kita contohkan seperti yang tadi, yang pertama, hadis dengan sanad yang pertama, hadisnya dihukumi dengan dhaif karena di dalamnya ada perawi yang sayyi'ul hifzi, hafalannya lemah. Maka dari itu, dari segi sanad ini kita tidak mudah untuk menerimanya. Akan kita tawakuf dulu. Kita akan tidak serta-merta menerima hadis dengan sanad yang pertama. Kenapa? Karena di dalamnya ada rawi sayyi'ul hifzi. Pasti kita akan berhati-hati. Pasti kita akan lebih berhati-hati dan menerima dengan sanad yang isinya perawi-perawi dengan kualitas yang tinggi. Kemudian ketika kita lihat sanad yang kedua dalam hadis wudu tersebut, rupanya dalam sanad kedua ini berisikan perawi-perawi yang fiqh, berisikan perawi-perawi yang luar biasa, berisikan perawi-perawi yang hafalannya kuat dengan hadis yang sama. Nah, maka sanad yang kedua yang berisikan perawi-perawi yang kuat ini, perawi-perawi yang fiqh ini dapat mengangkat sanad hadis yang pertama. Artinya, kekuatan hafalan perawi dalam sanad yang kedua dapat menambal kekurangan pada perawi di sanad yang pertama. Sehingga sanad yang pertama yang sebelumnya dihukumi sebagai hadis dhaif bisababi sayyi'il hifzi, maka hadis dengan sanad tersebut naik karena dikuatkan oleh sanad yang kedua. Naik menjadi apa? Kualitasnya dari yang dhaif menjadi hasan li ghairihi. Amaliyah seperti ini atau proses seperti ini dinamakan dengan proses al-i'tibar fil hadis atau al-irtiqa fil hadis. Artinya proses penguatan hadis dhaif menjadi hasan li ghairihi karena tariq lain atau karena sanad lain, yaitu sanad yang kedua menaikkan derajat sanad yang pertama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.